Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutia. Saya dari kelompok Lansar Angkatan 2, kelompok 3. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis isu efektivitas kinerja individu yang berkaitan dengan jabatan saya, yaitu penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya yang saya bagi menjadi sub-sub pembagian, antara lain landasan, uraian tugas, uraian kegiatan, isu tupoksi, tapisan isu dengan APKL, analisis isu dengan USG, analisis masalah dengan fishbone, pohon sasaran, dan pohon alternatif. Pada jabatan saya ini landasan hukum yang merupakan tugas jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama berdasar dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. Landasan ini didukung juga dengan adanya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 garis miring SE garis miring M garis miring tahun 2024. Di situ dijelaskan bahwa jabatan fungsional penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama adalah jabatan fungsional dengan kategori keterampilan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan penata laksanaan bidang gedung dan kawasan permukiman. Untuk uraian tugas, peraturan menteri tadi dan surat edaran menteri menjelaskan bahwa tugas dari tupoksi tersebut antara lain mengidentifikasi data dan informasi penyusunan strategi bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman, mengidentifikasi kebutuhan penyusunan pengaturan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman, melakukan pemantauan penerapan pengaturan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman, mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi permasalahan pembinaan teknis, melakukan pendampingan perencanaan teknis pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi fisik infrastruktur berbasis masyarakat, menyusun dokumen kontrak atau spesifikasi teknis bangunan gedung, menyusun kelengkapan dokumen persiapan pembangunan bangunan gedung, serta menyusun serah terima dan serah kelola pembangunan infrastruktur kawasan permukiman. Untuk unsur kegiatannya, saya uraikan satu persatu. Perencanaan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman, sub unsur kegiatannya yaitu penyusunan strategi dan evaluasi strategi. Untuk bagian kegiatan pembinaan bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman yaitu perencanaan, pengaturan, pemantauan, evaluasi, manajemen risiko, dan pembinaan teknis. Sedangkan untuk kegiatan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan. Sedangkan untuk kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yaitu persiapan, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, pembongkaran, dan pendataan. Sedangkan untuk penyelenggaraan kawasan permukiman yaitu perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dan terakhir untuk bagian kegiatan tanggap darurat bidang bangunan gedung dan kawasan permukiman yaitu dalam kegiatannya persiapan dan pelaksanaan. Untuk 5 isu tupoksi yang saya analisis berdasarkan jabatan saya, yang pertama antara lain pelaksanaan tugas yang kurang efektif dan efisien seperti kendala sistem yang bisa mengalami gangguan sehingga memperlambat kinerja bidang. Yang kedua, koordinasi antar instansi terkait yang kurang terorganisir.
Ketiga, kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pemegang jabatan yang kurang sesuai dengan tupoksi masing-masing individu. Keempat, kurangnya pertimbangan teknis yang mendalam mengenai bangunan gedung dan kawasan permukiman dalam lingkup kabupaten kota. Dan yang terakhir, belum optimalnya database yang ada, sehingga informasi yang diperoleh juga kurang mendalam. Untuk tapisan isu dengan APKL, saya membagi isu topoksi tadi menjadi 5 bagian, yaitu A, untuk penjelasannya berupa seberapa hangat isu dibicarakan, yang dapat disebut itu juga aktual. Yang P itu isu memiliki dimensi masalah yang kompleks, seberapa kompleks masalah tersebut, yang bisa disebut dengan problematik. Sedangkan yang K berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang bisa disebut juga kelayakan. Sedangkan L, isu tersebut masuk akal atau relevan di zaman globalisasi sekarang, yang dapat kita sebut dengan layak. Untuk perankingan, saya merankingkan pelaksanaan tugas yang kurang efektif dan efisien di ranking 1, dan ranking kedua kurangnya pertimbangan teknis yang mendalam mengenai bangunan gedung dan kawasan permukiman dalam lingkup kabupaten kota, dan yang ketiga kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pemegang jabatan yang kurang sesuai dengan tupoksi masing-masing individu. Tapisan APKL tadi saya bagi lagi menjadi tapisan isu dengan berdasar USG. Berdasarkan ranking pertama, hasil dari tapisan USG ini yaitu pelaksanaan tugas yang kurang efektif dan efisien, seperti kendala sistem yang bisa mengalami gangguan sehingga memperlambat kinerja bidang. Analisis masalah dengan fishbone, yaitu kurang optimalnya sistem di waktu-waktu tertentu, misal dari jam 10 sampai jam 15. Untuk bagian material, belum tersedianya fitur pengaduan yang mendalam terhadap gangguan yang dialami. Untuk metodenya, belum tersedianya aplikasi atau sistem pengganti apabila sistem yang satu mengalami kendala. Dan yang terakhir, mesin. Belum tersedia tools untuk membackup data yang sudah terentry. Apabila terjadi kendala, terkadang data yang sudah diinput bisa berubah sehingga mengakibatkan waktu penginputan yang lebih lagi. Untuk subbagian pohon sasaran, yaitu untuk ranking yang pertama tadi dari hasil tapisan USG, yaitu pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dimulai dari sistem bidang terkait yang berbasis online agar lebih memadai. Untuk masalah tersebut, hal yang bisa dikembangkan yaitu mungkin dengan adanya fitur pengaduan apabila terjadi kendala. Dengan adanya fitur tersebut mungkin dapat mempersingkat waktu penyelesaian tugas bidang sehingga tugas yang lain tidak kembali tertunda. Pengelolaan data dan informasi telah digital, spasial online yang cukup mumpuni di era globalisasi sekarang, serta adanya fitur pengaduan apabila terjadi kendala. Untuk pohon alternatifnya, pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dimulai dari sistem bidang terkait yang berbasis online agar lebih memadai sehingga optimalnya pengelolaan dan penginputan data melalui sistem berbasis online dapat lebih ringkas dan lebih efektif lagi. Jadi untuk kesimpulan hasil analisa tadi, mungkin saya memberi masukan sebaiknya merancang sistem berbasis online yang lebih mutakhir sesuai dengan kebutuhan bidang agar kendala yang dialami saat penginputan data serta informasi dapat diminimalisir. Sekian, terima kasih. Cukup itu aja presentasi saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.